Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Satrio. Apakah ada perkembangan terkini terkait dengan penyidikan kasus ini? Silahkan dengan laporannya. Ya, selamat siang Rosa. Sebenarnya masih belum banyak yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan kasus tindak pidana pencucian uang ataupun korupsi yang dilakukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, khususnya pada hari ini karena sejak tadi saya berada di gedung Bundar Jampitsus sekitar pukul 9 hingga 1 jam saat ini belum ada tanda-tanda pemanggilan saksi ataupun tersangka ataupun juga termasuk juga penyidik yang kami pantau belum terlihat ada ataupun masuk ke dalam gedung Bundar Jampitsus di kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan ini. Namun apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan kasus ini adalah selama 2 hari ini sejak kemarin juga hari sebelumnya ini penyidik dari Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Terakhir pada sepanjang hari Senin kemarin tanggal 27 Juli 2026, Jampitsus ini, maksud kami adalah penyidik dari Jampitsus ini telah memanggil 9 orang saksi untuk dimintai keterangan. Namun dari 9 saksi tersebut baru ada 3 yang memenuhi panggilan, di mana 2 orang ini diketahui sebagai HH dan HJ, inisial namanya ini merupakan dari pihak swasta, sementara 1 orang yang kemarin diperiksa sebagai saksi dari anggota kepolisian dengan inisial HK. Ketiga saksi tersebut dimintai keterangan terkait dengan barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya pada penggerebekan beberapa waktu yang lalu, yang merupakan atau yang bisa menemukan barang bukti berupa 74 kg emas dan ratusan uang tunai sejumlah miliaran rupiah dengan valuta asing seperti dolar Amerika dan juga dolar Singapura. Dan sementara dari 6 saksi yang telah dipanggil hari kemarin yang belum sempat datang atau belum bisa datang dengan berbagai alasan, maka ini akan dilakukan pemanggilan ulang. Rosa, sejak kasus ini bergulir sejak 20 Juli lalu, sekitar tanggal 20 Juli hingga sekarang, maka total ada 7 saksi yang telah dimintai keterangan oleh pihak penyidik dari Kejaksaan Agung. 4 sebelumnya yaitu mantan Jampitsus yaitu Febri Adriansyah yang saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka, dan 1 tersangka lainnya yaitu Don Rito dari pihak swasta. Sementara 2 saksi sebelumnya yang juga telah diperiksa ini atas nama ataupun inisial NH dan juga TS. Sehingga untuk saat ini dari penyidik Jampitsus masih melakukan pemeriksaan serta menyusun kerangka dari kasus untuk bisa naik atau P21 dan diserahkan ke pihak pengadilan. Di sisi lain, hari kemarin kuasa hukum dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah yaitu Febri Diansyah ini juga mengunjungi rutan cabang KPK Jakarta Timur untuk menemui kliennya. Dan setelah melakukan pertemuan dengan FA, ini Febri Adriansyah menyampaikan kepada pihak media bahwa saat ini FA masih belum menyusun langkah lanjutan seperti misalnya menyusun pra-peradilan. Tentu saja hal ini beda dengan 1 tersangka lainnya dari pihak swasta yaitu Don Rito yang sudah menyusun langkah lanjutan yaitu menyusun pra-peradilan yang akan disampaikan kepada penyidik ataupun kepada kejaksaan. Sementara itu, satu hal yang juga menarik perhatian adalah klien dari Febri Diansyah yaitu ex-Jampitsus FA ini mengaku masih belum mengetahui perkara yang cukup jelas yang disampaikan oleh penyidik Kejaksaan Agung yang menyeret namanya, di mana FA sendiri mempertanyakan langkah hukum yang dilakukan terkait dengan predikat crime atau tindak pidana asal. Apakah ini kasusnya khususnya terkait dengan TPPU ataupun tindak korupsi, dan ini akan menentukan langkah hukum lanjutan yang akan diambil oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kami akan terus memantau bagaimana jalannya pemeriksaan para saksi ataupun hal-hal yang akan terjadi di Kejaksaan Agung hari ini. Kembali ke Rosa di studio. Baik, terima kasih informasinya Satrio Adi melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.